Masih bersama Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boyamin, kalau ngelihat sistem bekerjanya, seharusnya kan nanti Pak Saud menanggapi lagi, di KPK-nya ini harusnya udah bisa lebih cepat gitu untuk ditangkap sedemikian rupa upaya-upaya pelaporan yang sudah barang jadi nih. Ada LHKPN yang mencurigakan. Ya. Mas Boyamin. Jadi di mana titiknya sehingga kan saya secara umum mengatakan apa jangan-jangan apa takut KPK-nya karena mungkin ada high profile pejabat dan lain-lain begitu. Mas Boyamin. Ya, sebelum ke sana pun kan ada pernyataan yang menurut saya salah gitu kan. Bahkan sampai Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi pun mengatakan jangan pamer. Berarti hanya jangan pamer kan gitu kan. Berarti disuruh menyembunyikan gitu. Jadi ini yang setuju juga saya dengan kalimat itu ya. Kalau hanya dibilang jangan pamer berarti boleh punya tapi jangan diungkap gitu. Nah, Bu Sri Mulyani baru aja kemarin 2 hari yang lalu kan juga begitu karena pamer segala macam, jangan pamer gitu. Nah, berarti kan kalau disembunyikan boleh dong malahan kan gitu kan jadinya kan. Nah, ini sesuatu yang salah bahwa mestinya statementnya apapun Anda menyembunyikan akan kami kejar gitu kan. Pamer tidak pamer tetap akan kami tindak. Gitu. Artinya kan begitu posisinya dan itu bukan hanya narasi aja ditindaklanjuti seperti kejadian yang ini. Apapun David itu korban dari sistem Kementerian Keuangan yang belum tata kelola yang baik, belum menghindari salah laku. Kalau ini misalnya tidak kaya raya kan anaknya bisa jadi tidak arogan, bisa aja dia sederhana dan tidak memukuli orang kan itu. Jadi jangan merasa kemudian cukup mengunjungi besuk anaknya yang sakit di rumah sakit oleh Bu Menteri, tapi bahwa dia harus flashback bahwa tata kelolanya memang belum baik. Dan saya tunjukkan deh ini. Ada tagihan pajak yang dikatakan seakan-akan ini perusahaannya sudah bubar, 1,7 triliun, ada perintah menyandera 3 orang, komisaris, direktur utama, dan direktur. Yang kemudian disandera itu hanya direktur yang tidak punya saham, dan kemudian buru-buru setelah disandera dibuatkan aturan di Kementerian Keuangan untuk menyita hartanya aja berdasarkan SPT. Nah, SPT ini kan pasti sudah dikurang-kurangi. Hanya 20 miliar yang disandera 1 orang direktur yang tidak punya saham tadi, itu kemudian dilepaskan. Terhadap 2 orang yang mempunyai saham, direktur utama dan komisaris, tidak pernah disandera sampai sekarang. Padahal surat yang menandatangani untuk menyetujui disandera Bu Menteri. Mestinya Bu Menteri kan nagih. Loh, ini yang 2 kok belum disandera. Padahal itu 1,7 triliun loh, itu tagihannya. Saya tahu persis datanya sampai ada yang bocorkan saya. Tidak apa-apa, saya dianggap membuka rahasia pajak juga nggak apa-apa lah. Saya buka di sini. Tapi kemudian itu... Terus kemudian juga peraturan tadi yang membolehkan hanya berdasarkan harta yang dimiliki, kewajiban bayar pajaknya, dibuat ketika sedang disandera. Dan itu ditandatangani level saya itu sebelum ke luar negeri 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah saya laporkan juga kepada KPK, sampai sekarang KPK tidak bisa lanjuti. Sebenarnya kalau mau diproses korupsi bisa saja, karena kemudian pejabat negara tidak melakukan pekerjaannya, itu kan delik omisi kalau mesti, dan kemudian tidak menagih 1,7 triliun tadi. Masa pajak 1,7 kewajiban hanya diselesaikan dengan 20 miliar. Dan sampai sekarang sudah saya laporkan KPK pada saat Angin Prayitno Aji itu ramai, juga saya laporkan ke sana karena ada irisannya juga tidak ditindaklanjuti. Dan kemudian saya tagih katanya baru ditelaah, ya telahnya sampai kiamat kali kan gitu. Ini yang banyak hal-hal yang kasus ini sebenarnya pada belum kaitannya yang dengan kemarin KPK OTT itu perusahaan-perusahaan besar tidak disentuh, yang disentuh hanya konsultan pajaknya gitu. Nah, padahal untuk membayar nyuap itu kan dari perusahaan. Yang ini baru hanya level-level bawah gitu kan. Yang ditangkapi ada pegawai pajak dan konsultan pajaknya. 3 perusahaan besar itu juga belum disentuh. Jadi inilah menurut saya tata kelola yang baik itu belum tersentuh, minimal dari keteladanan aja belum ada. Gitu. Jadi bagaimana kita berharap ini sesuatu yang akan lebih baik masyarakat lebih dipedulikan gitu. Karena keteladanan di instansi masing-masing aja belum ada untuk bagaimana tertib administrasi terbuka, transparan segala macam tidak ada. Dan disinilah sesuatu yang bagaimana baru juga kemarin itu juga yang baru misalnya bukan hanya di pajak, di bea cukai, barang-barang masuk mewah, bea masuk juga jadi terhutang. Kemudian ada sesuatu yang kecil dikejar-kejar, yang besar malah tidak gitu. Dan politisi ada yang memasukkan mobil lewat pelabuhan kecil di luar Jawa. Saya tahu persis. Dan itu
semua hal. Terus kemudian kalau nanti tanya, datanya kasihkan saya. Loh, data itu ada di mereka, kok saya bocorannya juga dari mereka. Ada masih orang yang baik, ada yang idealis membocorkan ke saya gitu. Jadi ini ketawa aja seperti ayam dan telur, Bayu mau duluan yang mana. Padahal mereka yang punya datanya. Ya, saya melihat hilirnya bahwa sebetulnya kan sudah ada kekuatan bagaimana ini kalau udah ada mencurigakan itu nggak perlu harusnya udah bisa ditindaklanjuti. Saya jadi tahu pagi ini, masyarakat jadi tahu pagi ini kalau menonton Kompas TV dari Pak Yunus Husein itu udah tinggal cetak gol. Tapi ada sedikit kendala di KPK, nanti saya perdalam di Pak Saud. Tapi Pak Yunus gini, kalau dengarkan dari Mas Boyamin, tata kelola di instansi-instansi kita masih memungkinkan kemudian seseorang, apalagi pejabat negara yang hartanya sebetulnya bisa terukur, jadi bukan main. Nah, saya mau katakan bahwa LHKPN ini ada bagusnya sedemikian rupa ya Pak Yunus, karena jadi ketahuan dia punya berapa dan segala macam. Agak susah ya menghindar dari LHKPN itu, sehingga mungkin banyak juga yang males atau takut melaporkannya, karena LHKPN ini benar-benar akan terbongkar begitu. Berapa sih harta saya kalau saya jadi pejabat publik dan saya harus isi LHKPN itu sulit ya bagi saya, bagi siapapun untuk tidak melaporkan. Begitu ya Pak Yunus ya? Kok banyak banget yang nggak ngelapor Pak? Ya banyak itu karena laporannya terlalu banyak juga. Mungkin waktu saya dulu lapor ada 30 berapa satu halaman. Malas mungkin ya, agak ribet. Kalau di Amerika saya pernah tanya cuma 9 halaman ya. Dan sebenarnya LKPN itu tidak jadi jaminan, tidak juga masuk LKPN lalu sah, tidak. Anggap legalisir juga tidak. Karena lapor itu ada dua, ada 3 macam lah. Pertama jujur sesuai harta. Yang kedua di markup. Apa perlunya markup? Ya untuk mengakomodir, untuk melegalisir penambahan kekayaan yang tidak wajar. Kalau udah di markup duluan ya udah tersalur. Catat. Yang ketiga markdown. Kalau markdown disembunyikan. Dia nggak mau kelihatan, dia sembunyikan, tidak dilaporkan mobilnya, itu markdown ya, artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lebih rendah. Jadi semua itu terjadi sebenarnya. Banyak markdown, banyak juga yang saya mau sampaikan Pak, gitu. Tapi PPATK tuh bisa tahu ini markup atau markdown itu pasti bisa ketahuan, begitu Pak? Ya, PPATK punya akses terhadap LHKPN karena kerjasama dengan KPK. Industri keuangan juga kita berikan. Tapi yang harus mengecek pertama kali LKPN itu sudah tentu KPK sesuai dengan fungsi pencegahan dan dia yang terima. Mungkin kekurangan tenaga, kekurangan anggaran dan lain sebagainya itu ya perlu diperkuat ya. Sama perlu pakai katakanlah teknologi biar lebih cepat, perlu pakai prioritas ya. Yang high risk public officer mungkin jadi prioritas karena risiko tinggi. Pendekatannya risk management gitu. Dan kalau sudah dianalisis, sudah diverifikasi, hasilnya tolong publik dikasih tahu juga gitu. Jadi ada naming and shaming tadi. Publik bisa memberikan semacam market disiplin lah itu. Memberikan penalti sosial gitu. Ini kan agak murah kalau penalti sosial. Ya. Oke, terbayang. Iya Pak Yunus. Nah Pak Saud, sedikit dong saya ingin menggali lagi apa yang kemudian di KPK. Karena ya selama ini kalau ada indikasi terjadinya korupsi, data LHKPN ini kan sudah, kalau Mas Boyamin tadi bilang udah nggak separuh jadi, udah jadi itu barang begitu. Tapi kemudian masih ada kendala kemudian di KPK. Kalau Pak Saud masih di sana mungkin masih adalah beberapa yang bisa Pak Saud tarik begitu tadi di ceritanya. Jadi bagaimana dong KPK-nya ini, satu hal nanti tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah harus dibenahi. Karena kalau enggak, mereka akan malu sendiri. Kita berharapkan begitu. Nanti mereka kena sendiri nih. Tapi efek jerahnya kan sekarang kita berharap pada KPK yang mendapatkan laporan dan ini barang jadi gitu. Pak Saud, apa yang sebetulnya bisa dilakukan? Kalau di KPK-nya masih sulit, kekurangan dana, Pak Saud mau ngomong ke siapa deh? Mudah-mudahan didengar gitu. Pak Presiden mudah-mudahan mendengar juga bahwa ini jadi percuma. Kalau hanya kemudian digadang-gadang begini, begitu udah ketahuan sedemikian rupa nggak ditindaklanjuti, percuma kita, Pak Saud. Ya coba aja deh kalau lihat Ibu Sri Mulyani ngomong, Presiden ngomong, para menteri terkait ngomong, terus kemudian para swasta ngomong, itu mereka paham benar itu yang namanya GRC itu, Governance Risk Compliance ya. Kepatuhan. Nah untuk governance dan risiko-risiko ini sudah ada instrumen semua.
Bahkan ada yang kalau Pak Yunus paham betul three lines of defense gitu ya, bahwa lapis pertama itu pengamanan ini dulu. Lapis pertama itu kalau di kementerian tuh mereka ada unit LKHPN di unit di lembaga itu. Jadi dia mengawasin orang-orang yang di lembaga itu, baru kemudian nanti melaporkan ke KPK. Instrumen-instrumen itu yang saya sebutkan tadi, GRC-nya itu semua sudah ada gitu. Dan itu tinggal online, LHKPN itu deg itu nyampe hari itu juga ke KPK. Ya kan, cuman bagaimana sekarang persoalannya adalah ketika kemudian mereka melapor itu, kita bertanya. Kalau saran saya sebenarnya kalau dia umpamanya menteri, itu sebaiknya ngisi sendiri tuh. Biar ketahuan dia bohong di situ. Tapi kalau disuruh sama staf, ya udah gitu loh. Coba menterinya suruh login, terus ngisi sendiri. Terus hati nuraninya baru main di situ gitu. Bila perlu dikasih online gitu kalau. Maksud saya gini loh. Kalau kita hanya berpikirnya sangat normatif, yaitu artinya dari sisi pencegahan seperti saya bilang tadi, ini akan begini terus. Jadi baik kita sebagai katakanlah wajib lapor LKPN dan wajib pemeriksanya, ini harus sama-sama berpikir bahwa ini pencegahan, tapi berpikirnya itu harus investigatif, jadi harus detail. Oke. Kalau umpamanya orang melaporkan hartanya cuma sekian, itu sepertinya kalau Pak Yunus bilang itu cenderung 20%, 20 kali lebih itu disembunyikan. Itu yang muncul itu Pak Yunus ada teorinya itu. Itu biasanya 10, itu di belakang itu ada 30 itu. Nah, kalau kita nggak curiga kayak gitu, ya udah seperti saya bilang, ya udah laporin, selesai gitu aja. Jadi ada perlu pemikiran revolusioner dalam kaitan penindakan, dan sekali lagi tone at the top-nya itu penting. Ya, suara dari atas itu seperti apa? Suara dari menterinya, suara dari direkturnya, terus ke bawah ya. Makanya saya katakan juga sekarang ini kita kan baru eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kan kita punya pengalaman juga di instansi keamanan kemarin, uang itu di gatekeeper-nya kepada pangkat yang paling rendah. Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau eselon 1, 2 semua pegawai negeri, semua polisi, semua tentara harus lapor gitu loh. Jadi ini baru selentak membawa efek jera yang cukup kuat gitu. Karena yang merampok itu tidak hanya satu Rubicon. Anda $1 aja itu ngerampok di negeri ini, nggak bisa kayak begitu. Kesempatan ngerampok 3 triliun, Anda ngerampok 3 triliun. Jadi maksud saya sambung, Bayu. Iya. Ada yang revolusioner harus kita ubah. Bentar, Mas Boyamin. Iya. Ya. Oke, Mas Boyamin gini ya. Tindakan tegas dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan lain-lain tentu menjadi ya sebutlah tetap ada apresiasinya begitu. Tapi pagi ini ternyata sedemikian rupa carut marutnya dari hulu sampai ke hilirnya bahwa pejabat negara itu memang mampu untuk menyembunyikan banyak hal berkaitan dengan harta kekayaannya. Apa dong, Mas Boyamin, yang bisa bikin kita ini optimis berkaitan dengan situasi seperti ini, sehingga kami nih netizen, rakyat tidak nyinyir, tidak punya prasangka buruk lagi. Paling tidak optimismenya ke arah sana. Momentum dari kasus ini bisa nggak kita harapkan, Mas Boyamin? Ada 3 dulu. Berkaitan dengan Pak Saud tadi yang penyimpan uangnya ternyata yang paling rendah. Itu saya punya catatan 2 yang terkait kemarin dengan rame-rame pembunuhan Joshua itu, bahkan yang diduga nyimpen duit itu tenaga harian bahkan gitu. Dan misalnya di Kementerian Perdagangan itu ada istilahnya dulu oknum itu jubutor, juru pungut, juru setor, itu malah orang swasta begitu yang menjadi penghubung gitu. Terus kedua adalah kepatuhan terhadap itu sebagai bentuk LHKPN pun saya kemudian keadaan interest jadi detektif partikelir itu saya mampu menemukan misalnya eselon 2 di Kejaksaan Agung itu punya rumah di Jalan Ayub yang besar, itu saya cek di LHKPN juga nggak ada. Jadi keteladanan ini bukan hanya dari birokrat kita, dari penegak hukum pun juga ya tidak patuh gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan proses-proses itu gitu. Saya yang partikelir aja bisa kok melacak itu kalau mau pas kebetulan ada interest begitu. Saya temukan rumahnya mewah di Jalan Ayub itu Pejaten Barat begitu, dan kemudian saya cek di LHKPN-nya nggak ada itu. Dan itu saya yakin nilainya pasti besar, rumah mewah dan 2 lantai dan kemudian luas begitu juga begitu. Jadi ini yang sesuatu yang memang keteladanan dari sisi itu aja memang rata-rata pejabat kita itu menyembunyikan harta kekayaannya. Itu udah bukan rahasia Boyamin lagi sebenarnya, rahasia umum. Terus solusinya begitu.
Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Yunus juga, pada Pak Saud itu, bahwa upaya KPK atau penegak hukum untuk merampas harta-harta yang seakan-akan diperoleh dengan cara tidak benar, tapi tidak ada predikat crime-nya, itu sekarang menabrak tembok gitu. Dulu Mbak Hasyim Asyfi itu kalau tidak salah PK-nya dikabulkan untuk harta yang lain yang 60 miliar. Terus Joko Susilo juga begitu, harta-harta yang lain itu juga dikembalikan. Terus Tubagus Heriwardana juga dikembalikan yang tidak terkait, padahal itu besar sekali nilainya. Nah, ini solusinya berarti kan memang kalau memang mau ini di masa-masa yang sudah tinggal 2 tahun ini, Pak Duka Yang Mulia Presiden Jokowi memaksa DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan 3 undang-undang. Pembatasan uang kartal, terus yang penting lagi adalah tentang perampasan aset, yang ketiga adalah pembuktian terbalik. Itu undang-undang pembuktian terbalik semua sudah ada di pemerintah, tinggal mengegulkan di DPR. Nah, kalau memang tidak mau dibuat aja Perpu, sekalian ketahuan siapa sebenarnya yang tidak mau menghendaki ini disahkan begitu. Siapa-siapa nanti kalau perlu voting, sehingga rakyat bisa menghukum mereka tidak memilih pada posisi periode pemilu berikutnya. Ini solusi yang paling gampang sekarang ini adalah dilakukan itu, mengesahkan 3 undang-undang ini. Undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik, dan juga terakhir adalah pembatasan uang kartal. Kalau itu tidak dilakukan, bullshit lagi deh. Udah, kita nggak usah bicara IPK kita akan naik, atau bicara bahwa ini pemerintahan baik mengelola dan segala macam tata lakunya seperti apa, adalah suatu yang tidak bisa kita harapkan lagi, Bayu. Masih. Ya, oke. Pak Yunus, mungkin dari Anda sedikit saja harapan. Bagaimana kemudian agar ini semua sesuai dengan awal dibentuknya laporan harta kekayaan ini memang bisa berdaya guna, selain komprehensif tadi dari Mas Boyamin, Pak Yunus. Jadi pertama RUU perampasan aset yang kita mulai sejak 2008 ya, sekarang udah 2023 ya. Di DPR tolong diselesaikan ya. Oke. Kemudian di dalamnya ada illicit enrichment, ada pembuktian terbalik juga ya di dalam undang-undang perampasan aset tindak pidana tadi. Dasarnya bisa saja nanti ada LKPN, ada SPT dan penelitian lainnya. Kemudian kalau ini udah jadi, di Indonesia ini kan seringkali jauh panggang dari api. Aturannya A, pelaksanaannya bisa bukan A, bisa D misalnya. Nah, selain sosialisasi juga konsistensi. Contoh dari atas ya, sebagai role model perlu sekali. Di Indonesia itu kenapa banyak korupsi terus? Karena orang kita nggak bisa bedakan mana halal dan haram. Banyak konflik of interest. Contoh dari atas sangat-sangat sedikit sekali. Ya kalau anjlok CPI-nya dari 38 menjadi 34, kalah sama Timor Leste misalnya, itu maklum saja, karena kita semua salah ya. Tidak bisa bedakan halal haram, contohnya dari atas tidak ada. Nah nanti kalau udah ada ketentuan itu silahkan tadi dilaksanakan dengan prinsip risk management sehingga ada efisiensi, ada prioritas. Kemudian tolong pinjam tenaga publik, hasilnya diumumkan kepada publik kalau ada yang menyimpang. Sehingga ada sanksi sosial, itu perlu. Sebenarnya nggak banyak makan ongkos sanksi sosial itu. Tapi efektif, tolong dimanfaatkan juga. Diatur supaya bisa didisclose mana yang menyimpang setelah dilakukan verifikasi tadi. Itu saja sementara dari saya. Ya, baik. Pak Yunus. Istilahnya ucapan terima kasih itu dianggap halal gitu, Bayu. Jadi konflik kepentingan seperti Pak Yunus tadi, orang tidak memahami bahwa itu tidak boleh. Loh ini masa terima kasih nggak diperbolehkan? Nah habis terima kasih nanti lama-lama pemerasan, Bayu. Itu yang sangat prihatin kita. Ya, itulah yang sebetulnya kita sudah tahu selama ini dan masih tampaknya terus terjadi. Pak Yunus, Bang Saud, Mas Boyamin, terima kasih untuk diskusinya. Kita belum dengar nih Pak Presiden Jokowi menanggapi kasus ini. Kita berharap ada komen dan dikawal momentum dari Kementerian Keuangan mengenai kasus ini untuk para pejabat publik di bawah Pak Presiden Jokowi yang sisa 2 tahun, seperti juga mengawal kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bapak bisa, Pak Presiden, mengawal IKN dalam waktu yang sangat singkat. Kita meyakini itu. Ini mudah-mudahan juga bisa dikawal oleh Presiden Jokowi di masa tersisa 2 tahun. Mudah-mudahan itu. Kalau tidak, percuma juga kita ngobrol pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua pentingnya seorang pejabat negara untuk mendapatkan kepercayaan murni dari publik. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Semoga semua tetap sehat, semangat. Ya saudara, itu tadi bagaimana menyelidiki harta oknum pejabat negara
yang bermula dari atau momentumnya dari pejabat pajak. Kita berharap mudah-mudahan dari kasus ini ada perbaikan mengenai laporan harta kekayaan untuk kemudian menuai kepercayaan publik ke depan. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi. Setelah menetapkan 2 tersangka untuk kasus penganiayaan terhadap David, polisi kini fokus memeriksa saksi lain, yaitu ada 2 teman